Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudara semua. Terima kasih sudah mampir di channel Cas Iman, tempat di mana kisah-kisah penuh misteri dan horor. Dan untuk cerita yang akan kita bawakan kali ini berjudul Pocong Sumiati. Sebelum kita mulai ke ceritanya, saya punya permintaan kecil nih. Jika kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang jika kalian menjawab salam di kolom komentar dengan keyakinan kalian masing-masing. Karena salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab, dan dengan kalian menjawab salam di kolom komentar, itu sama saja kita mendoakan kebaikan satu sama lain. Semoga segala urusan kita dimudahkan. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia kisahnya. Di sebuah desa terpencil yang bernama Kampung Kembang, hiduplah seorang wanita bernama Sumiati. Ia seorang janda muda yang memiliki paras yang sangat cantik. Tak heran, karena parasnya yang cantik memikat perhatian banyak orang. Sejak suaminya meninggal sekitar 3 tahun yang lalu, Sumiati menjalani hidup sederhana di sebuah rumah tua di pinggir desa, dikelilingi oleh kebun liar dan pohon bambu yang selalu bergoyang setiap tertiup angin. Namun, kecantikan dan kesendiriannya justru seringkali menjadi gunjingan banyak orang. Banyak para istri-istri di desa itu merasa iri, bahkan dengki, karena suami-suami mereka kerap kali curi-curi pandang setiap kali Sumiati lewat. Anak-anak di desa itu pun takut pada Sumiati karena sering mendengar bisikan dari orang tua mereka jikalau Sumiati adalah perempuan pembawa sial. Dan suasana berubah semakin mencekam ketika kabar mulai menyebar bahwa Sumiati mempraktikkan ilmu hitam. Kabarnya, banyak warga desa mengaku melihat Sumiati keluar malam-malam, berjalan di tengah gelap dan membawa kendi air dan membisikkan mantra-mantra aneh. Ada juga yang mengaku mendengar suara tawa pelan dari rumahnya di tengah malam. Desas-desus itu semakin panas ketika seorang pria desa bernama Pak Raji, yang dikenal sebagai pria mata keranjang, ditemukan tergeletak di ladang padi dalam kondisi setengah sadar. Ia mengaku Sumiati memanggilnya di pinggir hutan dengan senyuman menggoda. Namun ketika ia mendekat, ia merasa ada sesuatu yang mencekik lehernya. Para warga pun langsung percaya dengan cerita itu, meski tidak ada bukti. Hari-hari berikutnya, hewan ternak di desa itu mulai mati secara misterius, dengan tubuh pebuh luka dan darah yang kering. Para warga pun semakin yakin bahwa Sumiati adalah pelaku di balik semua kejadian aneh ini. Pada suatu malam, sekelompok warga yang dipimpin oleh Pak Lurah berkumpul di balai desa. Mereka sepakat untuk menginterogasi Sumiati. Tanpa pikir panjang dan dengan amarah yang menggebu-gebu penuh dengan kebencian, mereka berbondong-bondong ke rumah Sumiati dengan obor di tangan mereka masing-masing. Sumiati yang sedang duduk menenun di ruang tamunya, terkejut mendengar langkah kaki dan teriakan. Ia membuka pintu dan melihat para warga dengan wajah marah di depan rumahnya. "Sumiati, kau penyebab semua ini. Kau penyihir yang membawa petaka bagi desa," teriak salah satu warga. Sumiati mencoba membela diri. "Apa maksud kalian? Saya tidak pernah melakukan apa-apa. Semua ini hanya fitnah," katanya dengan suara bergetar. Namun, kata-katanya tidak didengar. Warga menyeretnya keluar rumah, mengabaikan tangisan dan jeritannya. Mereka membawanya ke lapangan desa. Di sana mereka sudah menyiapkan tumpukan kayu kering. Sumiati terus meronta, memohon ampun. Namun, amarah warga sudah membutakan hati mereka.
Dengan cepat tubuhnya diikat di sebuah tiang di tengah tumpukan kayu. Api mulai dinyalakan dan jeritannya menggema ke seluruh desa. Saat tubuhnya mulai dilalap api, Sumiati berteriak, "Kalian akan menyesal. Aku akan kembali. Aku akan membalas dendam pada kalian semua." Suaranya berubah menjadi jeritan serak sebelum akhirnya hilang dalam kobaran api. Malam itu, desa menjadi sunyi. Namun, hawa dingin yang aneh mulai menyelimuti Kampung Kembang, seperti pertanda ada sesuatu yang mengerikan akan segera datang. Seminggu setelah kematian Sumiati, Kampung Kembang yang biasanya damai mulai diliputi kegelisahan. Warga yang tadinya merasa lega setelah membersihkan desa dari apa yang mereka sebut penyihir, kini merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat namun menyeramkan. Pada malam hari, desiran angin yang melewati pohon bambu terdengar seperti suara tangisan. Warga yang tinggal dekat lapangan tempat Sumiati dibakar mulai mengeluhkan suara aneh, seperti langkah kaki berjingkat di atas tanah. Beberapa orang bersumpah mendengar suara tawa pelan yang berasal dari arah hutan, tempat Abu Sumiati dibiarkan terbawa angin. Pak Lurah, yang memimpin pembakaran itu, mulai merasa ada yang tidak beres. Malam itu, saat ia duduk sendirian di ruang tamu, suara ketukan terdengar di pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Pak Lurah mengernyit. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Siapa yang datang selarut ini? Dengan hati-hati, ia membuka pintu, namun tak ada siapapun di sana. Hanya angin dingin yang menyeruak masuk, membuat bulu kuduknya meremang. Namun, saat ia hendak menutup pintu, sesuatu di kejauhan menarik perhatiannya. Di bawah sinar rembulan yang pucat, ia melihat sosok tinggi dengan kain putih kusut berdiri diam di tengah jalan desa. Sosok itu tidak bergerak, namun auranya begitu mencekam. Pak Lurah menelan ludah dan segera menutup pintu dengan cepat. Keesokan harinya, desas-desus tentang penampakan sosok berkain putih mulai menyebar. Beberapa warga mengaku melihatnya di berbagai tempat, di pinggir hutan, di dekat sumur desa, bahkan di depan rumah mereka. Sosok itu tidak pernah berbicara atau mendekat, tetapi tatapan matanya, meski tidak jelas terlihat, seolah menusuk langsung ke jiwa mereka. Malam berikutnya, teror semakin menjadi-jadi. Pak Raji, pria yang dulu menuduh Sumiati menggoda dan menyeret namanya dalam rapat warga, menjadi korban pertama. Saat tengah malam, istrinya mendengar suara aneh dari kamar suaminya. Ketika ia masuk, ia menemukan Pak Raji duduk di sudut kamar, tubuhnya gemetar hebat. "Ada dia di sini." Dia kembali, gumamnya dengan suara patah-patah. Matanya kosong, seperti melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Tidak lama kemudian, Pak Raji ditemukan tewas. Tubuhnya tergeletak di tempat tidur dengan mata melotot dan mulut terbuka, seolah ia mati dalam ketakutan luar biasa. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tetapi di dadanya terdapat bekas luka kecil berbentuk seperti tapak tangan yang gosong. Sementara itu, seorang dukun desa yang bernama Mak Piah didatangi oleh beberapa warga yang ketakutan. Mereka meminta bantuan untuk menangkal apapun yang sedang terjadi di desa itu. Mak Piah, yang dikenal memiliki kemampuan spiritual, setuju untuk membantu. Namun, saat Mak Piah mencoba bermeditasi di rumahnya untuk mencari sumber masalah,
ia mendapatkan penglihatan yang mengerikan. Dalam penglihatannya, ia melihat Sumiati berdiri di tengah lapangan desa, tubuhnya dililit kain kafan yang kotor. Wajahnya hitam gosong dengan mata berwarna merah menyala. "Kalian membakarku, tapi aku belum mati. Aku akan membuat kalian semua merasakan apa yang aku rasakan." Suara Sumiati menggema dalam kepala Mak Piah, membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Mak Piah segera memperingatkan warga bahwa arwah Sumiati tidak tenang. Dia bukan lagi manusia, tapi pocong. Dendamnya terlalu besar, dan ia akan kembali untuk membalas dendam. Malam itu, warga desa tidak bisa tidur. Hawa dingin semakin terasa menusuk, dan suara desiran angin berubah menjadi isakan tangis yang panjang. Dan di tengah malam yang mencekam, satu persatu warga mulai mendengar suara ketukan di pintu rumah mereka. Tok, tok, tok. Malam semakin larut, dan kampung Kembang kini dipenuhi oleh rasa takut yang membekukan. Di setiap rumah, warga terjaga dalam kegelapan, menunggu dengan gelisah suara ketukan yang telah menjadi teror baru di desa itu. Ketukan yang lambat dan berirama itu seolah menandakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata, namun begitu nyata. Di rumah Pak Lurah, ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Pak Lurah, yang sudah tidak bisa tidur sejak malam pertama penampakan, memegang golok di tangannya sambil berdiri di dekat pintu. Hatinya bergolak antara ketakutan dan rasa bersalah. Namun, ia tahu ia tidak bisa terus menghindar. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu. Namun, tidak ada siapapun di sana, hanya angin malam yang dingin menusuk. Tapi sebelum ia bisa menutup pintu, suara samar terdengar dari kejauhan, suara yang membuat darahnya berdesir. "Lurah, ingat aku." Pak Lurah terpaku. Suara itu jelas suara perempuan, serak dan penuh dendam. Matanya terpaku pada bayangan di ujung jalan, di mana sosok berbalut kain putih berdiri diam. Kali ini, sosok itu lebih jelas. Wajahnya menghitam dengan bekas luka bakar, dan kain kafannya penuh noda tanah. Pak Lurah mundur perlahan, menutup pintu dengan tergesa-gesa, lalu berteriak memanggil istrinya. Namun, ketakutan Pak Lurah tidak berhenti di sana. Suara itu terus menggema di telinganya sepanjang malam, seolah memanggil namanya berulang kali. "Lurah, aku menunggumu." Di sisi lain desa, Pak Raden, seorang warga yang dulu ikut menyalakan obor untuk membakar Sumiati, juga mengalami teror yang sama. Ketukan di pintunya terdengar saat ia sedang tertidur. Dengan rasa kesal, ia bangkit dari tempat tidur. "Siapa yang mengganggu malam-malam begini?" gerutunya. Ketika ia membuka pintu, ia langsung terkejut melihat di depan rumahnya berdiri sesosok tubuh dibalut kain kafan. Wajah sosok itu hancur dengan luka menganga, namun matanya menatap lurus ke arahnya. Sebelum Pak Raden bisa menutup pintu, sosok itu berkata dengan suara yang dalam dan mengerikan. "Pak Raden, kau ikut membakarku, sekarang giliranmu merasakan api." Pak Raden berteriak histeris dan pingsan di tempat. Esok paginya, ia ditemukan oleh keluarganya dalam keadaan tak bernyawa, dengan bekas luka bakar di kedua tangannya, seolah ia telah menyentuh api yang sangat panas. Berita kematian Pak Raden menyebar dengan cepat.
warga desa mulai merasa bahwa arwah Sumiati kini tidak lagi hanya menakut-nakuti, ia mulai membunuh. Mereka yang dulu ikut serta dalam pembakaran mulai ketakutan, merasa bahwa giliran mereka akan segera tiba. Mak Piah, yang sebelumnya mendapat penglihatan tentang Sumiati, memanggil para tetua desa untuk berkumpul di rumahnya. Ia memberitahu mereka bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan menemukan jasad Sumiati dan memberikan ritual pemakaman yang layak. Jiwanya tidak tenang karena kalian membakarnya tanpa alasan. Ia tidak dimakamkan dengan benar. Ini adalah balasan atas dosa kalian, kata Mak Piah. Namun, Pak Lurah yang masih merasa gengsi, bersikeras bahwa semua ini hanyalah paranoia warga. Kita tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai kita. Jangan mudah percaya dengan cerita seperti itu, katanya dengan nada keras. Tapi di balik suaranya, ketakutan jelas terlihat di wajahnya. Malam itu, ketukan kembali terdengar, namun kali ini tidak hanya di satu rumah. Hampir setiap rumah di desa mendengar suara itu. Suara langkah kaki terdengar di sepanjang jalan desa, seperti ada seseorang yang berjalan tanpa henti. Di sebuah rumah, seorang anak kecil memberanikan diri mengintip melalui celah jendela, ingin tahu apa yang terjadi. Namun, apa yang ia lihat membuatnya menjerit histeris. Di depan rumah, pocong dengan wajah menghitam dan mata merah menyala berdiri diam, menatap langsung ke arah jendela. Teriakan anak itu membuat warga lain keluar dari rumah mereka. Dan di tengah malam yang gelap, mereka semua melihatnya, pocong Sumiati, berdiri di tengah jalan desa dengan tubuh bergetar, seperti menahan amarah yang luar biasa. Dengan suara yang menggelegar, ia berteriak, "Kalian semua akan membayar dosa kalian. Tidak ada yang akan selamat." Lampu-lampu rumah mulai berkedip, dan hawa dingin semakin pekat. Warga yang melihat langsung sosok itu berlari ketakutan kembali ke rumah mereka, sementara beberapa dari mereka pingsan di tempat. Di kejauhan, pocong Sumiati perlahan melompat menjauh, suaranya masih bergema. "Kalian tidak bisa lari dariku." Setelah malam yang penuh teror, Kampung Kembang berubah menjadi desa yang sunyi. Warga tidak lagi berani keluar rumah saat senja. Mereka menutup rapat pintu dan jendela, bahkan ada yang sampai menyalakan dupa dan membaca doa-doa untuk melindungi diri dari kehadiran Sumiati. Namun, ketakutan mereka tidak menghulang, karena mereka tahu teror itu menunggu waktu untuk datang kembali. Di rumah Mak Piah, beberapa tetua desa berkumpul untuk mencari jalan keluar. Kalau ini terus dibiarkan, kita semua akan mati satu persatu. Kita harus melakukan sesuatu, kata Pak Wiryo, salah satu tetua desa yang terkenal bijak. Mak Piah mengangguk. Sumiati tidak akan berhenti sebelum dendamnya tuntas. Tapi seperti yang aku katakan sebelumnya, ini bukan perkara mudah. Jasadnya harus ditemukan dan dimakamkan dengan layak. Itu satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini. Namun, ada masalah besar. Tubuh Sumiati sudah dibakar menjadi abu. Abu-abu dibiarkan tersebar di lapangan desa dan dihembuskan oleh angin ke berbagai arah. Bagaimana caranya mereka bisa mengumpulkan sisa-sisa tubuh untuk dimakamkan? Di tengah kebingungan pada akhirnya, Mak Piah memutuskan untuk melakukan ritual pemanggilan roh guna mendapatkan petunjuk.
Di sebuah ruangan kecil di rumahnya, ia menyalakan lilin, membakar kemenyan dan mulai berkomunikasi dengan arwah Sumiati. Beberapa tetua desa menunggu dengan cemas di luar rumah, mendengar suara mantra yang dilantunkan Mak Piah dengan lirih. Tiba-tiba, lilin di ruangan itu padam dengan sendirinya, dan angin dingin berhembus meski tidak ada jendela yang terbuka. Suara tawa pelan terdengar, diikuti oleh bisikan, "Kalian mencariku. Tapi kalian harus membayar dengan harga yang mahal." Mak Piah terdiam, merasakan kehadiran Sumiati yang begitu kuat. Ia bertanya dengan suara gemetar, "Sumiati, apa yang kau inginkan? Bagaimana kami bisa menghentikanmu?" Namun, Sumiati tidak menjawab. Sebaliknya, Mak Piah mendapatkan penglihatan. Ia melihat sebuah sumur tua di pinggir hutan, tempat Sumiati sering pergi sebelum ia dibalar. Dalam penglihatan itu, Sumiati berdiri di tepi sumur dengan wajah penuh luka, memegang sebuah kendi. Ketika Mak Piah tersadar, ia berkata pada para tetua, "Sumur tua di hutan. Di sanalah jawabannya. Kita harus pergi ke sana." Meski diliputi ketakutan, para tetua desa sepakat untuk pergi ke sumur tua itu. Mereka membawa obor, dupa dan perlengkapan lainnya untuk melindungi diri dari gangguan gaib. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar yakin bahwa ini adalah ide yang baik. Malam itu, mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan. Suasana begitu sunyi, hanya suara gesekan daun dan angin malam yang terdengar. Semakin dalam mereka masuk ke hutan, hawa dingin semakin menusuk, dan beberapa dari mereka merasa sedang diawasi. Ketika mereka tiba di sumur tua, suasana menjadi semakin mencekam. Sumur itu ditutupi oleh tumbuhan liar, dan di sekitarnya terdapat bau busuk yang menusuk hidung. Mak Piah menyalakan dupa, lalu ia membaca doa-doa untuk memohon perlindungan. Namun, sebelum ia selesai, suara tawa serak terdengar di sekitar mereka. Obor yang mereka bawa tiba-tiba redup, dan bayangan Sumiati muncul di atas sumur. "Kalian pikir kalian bisa menghentikanku? Kalian sudah menghancurkan hidupku. Sekarang aku akan menghancurkan hidup kalian." Sosok pocong Sumiati melompat dari sumur, mendekati para tetua dengan gerakan cepat. Mereka berteriak ketakutan, beberapa di antaranya langsung lari meninggalkan tempat itu. Namun, Mak Piah tetap berdiri di tempatnya, meski tubuhnya gemetar. Mak Piah memohon pada Sumiati, "Kami tahu kami salah. Tapi desa ini tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Apa yang kau inginkan? Beri kami kesempatan untuk menebus dosa kami." Sumiati terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara yang mengerikan, "Aku ingin mereka yang membakarku mati. Serahkan nyawa mereka, atau aku akan membunuh semua orang desa ini, termasuk anak-anak kalian." Mak Piah terguncang mendengar tuntutan itu. Namun, sebelum ia bisa menjawab, menghilang meninggalkan hawa dingin yang menusuk. Mak Piah tahu bahwa desa kini dihadapkan pada pilihan yang sulit, menyerahkan orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian Sumiati, atau membiarkan seluruh desa dihantui hingga tidak ada yang tersisa. Setelah percakapan menyeramkan di sumur tua, Mak Piah kembali ke desa dengan wajah penuh kepanikan. Para tetua yang ikut bersamanya masih terguncang, terutama mereka yang sempat melihat pocong Sumiati melompat keluar dari sumur.
Sesampainya di rumah Mak Piah, mereka berkumpul untuk membahas ultimatum Sumiati. "Kita tidak punya banyak waktu," kata Mak Piah dengan suara parau. Dia ingin nyawa mereka yang membakarnya. Kalau kita tidak menyerahkannya, seluruh desa akan jadi korbannya. Pak Lurah yang ikut dalam pertemuan itu tampak pucat pasi. Sebagai pemimpin eksekusi Sumiati, ia tahu dirinya adalah target utama. Namun, gengsi dan rasa takut membuatnya menolak mengakui kesalahannya. Tidak ada jaminan kalau menyerahkan mereka akan menghentikan terornya. Ini pasti hanya cara dia untuk menipu kita. Tetua lainnya, Pak Wiryo, menghela napas berat. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, semua orang akan mati, Pak Lurah. Ini bukan lagi soal benar atau salah. Ini soal bertahan hidup. Namun, perdebatan itu tidak menghasilkan keputusan apapun. Ketegangan terus memuncak, dan malam semakin larut. Malam itu, sebuah tragedi kembali terjadi. Pak Sudir, salah satu warga yang dulu ikut menyalakan obor untuk membakar Sumiati, ditemukan tewas di dalam rumahnya. Tubuhnya terbaring kaku di ruang tamu, dengan mata melotot penuh ketakutan. Yang paling mengerikan adalah kondisi di sekelilingnya. Dinding rumah Pak Sudir penuh dengan coretan merah menyerupai bekas tangan. Di salah satu dinding, tulisan besar terlihat dengan jelas. "Satu sudah kuambil. Kini giliran kalian." Kematian Pak Sudir membuat seluruh desa semakin kalut. Para warga yang tidak terlibat dalam pembakaran Sumiati mulai mendesak para tetua untuk menyerahkan mereka yang bertanggung jawab. "Tidak adil kalau kami semua jadi korban karena kesalahan kalian," teriak seorang ibu di tengah kerumunan warga. "Kami tidak ingin mati sia-sia." "Serahkan mereka yang terlibat," kata warga lain dengan marah. Pak Lurah mencoba menenangkan warga, tetapi suaranya tenggelam oleh teriakan dan amarah mereka. Melihat situasi semakin tidak terkendali, Mak Piah memutuskan untuk bertindak sendiri. Malam itu, ia mengunjungi rumah Pak Lurah secara diam-diam. Ia membawa dupa dan sebuah jimat pelindung, berusaha berbicara dari hati ke hati dengan pemimpin desa itu. "Pak Lurah, kita tidak bisa terus seperti ini," kata Mak Piah. "Sumiati tidak main-main. Kalau kita terus membiarkan rasa takut menguasai kita, dia akan menghancurkan semuanya. Hanya ada satu jalan keluar." Pak Lurah membuang muka, menolak menatap mata Mak Piah. "Apa kau menyuruhku menyerahkan diriku? Itu tidak mungkin, Mak Piah. Aku punya keluarga. Aku tidak mau mati seperti itu. Tapi bagaimana dengan keluarga lain di desa ini? Bagaimana dengan anak-anak yang tidak bersalah?" Mak Piah menatap Pak Lurah tajam. "Nyawa mereka sekarang ada di tanganmu." Pak Lurah tidak menjawab, tetapi ketakutannya semakin jelas terlihat. Malam berikutnya, teror Sumiati semakin menjadi-jadi. Kali ini, suara ketukan terdengar di hampir semua rumah di desa. Beberapa warga bahkan melihat sosok pocong Sumiati berdiri di depan pintu mereka, menatap mereka dengan wajah menghitam dan mata merah menyala. Di rumah Pak Lurah, suara ketukan terdengar lebih keras dan terus-menerus. Tok, tok, tok. Pak Lurah menahan napas, berharap suara itu akan berhenti. Namun,
suara itu justru diikuti oleh suara tawa kecil yang mengerikan. Ketika ia mengintip melalui celah jendela, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di depan rumahnya, pocong Sumiati berdiri diam, memiringkan kepala sambil menatap langsung ke arahnya. "Sekarang giliranmu, Pak Lurah," katanya dengan suara serak. Pak Lurah berlari ke kamar, mengunci pintu, dan membaca doa-doa dengan panik. Namun, suara Sumiati terus menggema di seluruh rumah, membuatnya merasa seperti terjebak di dalam perangkap. Sementara itu, Mak Piah merencanakan sesuatu yang belum ia ungkapkan kepada siapapun. Ia percaya bahwa ada cara lain untuk menghentikan Sumiati tanpa harus menyerahkan nyawa warga desa. Namun, ritual ini sangat berbahaya dan membutuhkan keberanian yang besar. Mak Piah mengumpulkan beberapa benda penting, sebuah kendi air suci, sesajen, dan kain putih. Ia berniat melakukan ritual pengusiran arwah di sumur tua tempat Sumiati muncul. Namun, Mak Piah tahu bahwa ritual ini tidak akan berhasil tanpa menghadapi Sumiati langsung. Ia harus memanggil arwah Sumiati sekali lagi dan memaksanya untuk menerima pemakaman yang layak. Ketika Mak Piah bersiap-siap, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Ini mungkin akhir hidupku. Tapi setidaknya, desa ini harus selamat." Malam itu, Mak Piah berjalan sendirian menuju sumur tua, ditemani hanya oleh cahaya obor dan doa-doa yang terucap dari bibirnya.
Makhluk itu mengeluarkan jeritan keras sebelum akhirnya menghilang bersama asap pekat. Udara di rumah kembali tenang, dan aroma anyir menghilang. Bu Sumarni perlahan memudar, tersenyum kepada Pak Hasan dan Kang Parto sebelum berkata, "Terima kasih, tolong jaga Andi." Arwahnya pergi, meninggalkan rumah itu kosong dan sunyi. Setelah kejadian itu, gangguan di rumah Bu Sumarni berhenti. Warga desa akhirnya merasa lega, meskipun cerita tentang kutukan dan perjanjian Bu Sumarni akan selalu menjadi pelajaran yang diingat sepanjang masa. Andi, yang kini tinggal bersama kerabatnya, tumbuh tanpa mengingat apa yang pernah terjadi. Namun, setiap kali ia melihat rumah tua neneknya, ia merasa ada seseorang yang masih mengawasinya dari kejauhan, menjaga dan memohon maaf di dunia yang berbeda.